beliau tadi dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa tidak dapat ditegakkan diagnosa tentang kematian korban karena sianida. Bisa disebabkan karena penyebab lain. Tetapi beliau juga tidak bisa meyakini 100% bahwa kematian Mirna bukan karena sianida. Beliau juga tidak bisa meyakini 100%. Nah, pendapat-pendapat seperti itu tentunya memang kalaupun dijelaskan tadi juga bahwa itu karena tidak dilakukan otopsi secara penuh atau full otopsi yang merupakan golden standard. Nah, memang sebenarnya kita tidak menyaksikan itu juga karena dokter-dokter patologi yang kami hadirkan kemarin yaitu Dokter Slamet Purnomo dan juga Dokter Probudi Nur Samran sudah menjelaskan bahwa memang secara kedokteran untuk menyegakkan penyebab kematian korban haruslah dengan otopsi penuh otopsi penuh artinya dibuka otak seluruh tubuh. Nah, namun ada kendala di Indonesia ini bahwa permintaan otopsi tidak bisa dilakukan 100%. Itu karena ada kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa masih menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap jenazah kan seperti itu. Dan juga hukum di Indonesia tidak menjamin keselamatan dari para dokter ahli forensik tersebut kalau tetap memaksakan dilakukan pemeriksaan patologi, otopsi seperti itu. Artinya itu jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan juga untuk kondisi di Indonesia. Oke, baik. Ini kan ada pernyataan yang memang sedikit berbeda ya dengan ahli-ahli yang kemarin sudah dihadirkan oleh JPU mengenai bahwa kalau misalnya memang ini kematian berdasarkan atau disebabkan oleh sianida, seharusnya di dalam lambung itu ditemukan jumlah yang besar, tidak 0,2 seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda tentang pernyataan yang mungkin agak berbeda dengan saksi yang sudah Anda hadirkan? Kalau menurut saya beliau adalah seorang ahli kedokteran forensik ya, bukan seorang patologis tadi yang mampu menjelaskan tentang kenapa sianida itu hanya ditemukan sebesar itu pada lambung korban. Menurut Anda yang seharusnya dianalisis oleh saksi yang seperti apa? Kalau memang menurut Anda dia kan bukan ahli toksikologi seperti itu. Artinya harus diperhatikan juga sifat-sifat dari sianida. Seperti apa sianida tersebut itu juga harus jadi pertimbangan jadi pertimbangan kenapa sianida seperti itu, artinya kenapa di tubuh Mirna hanya ditemukan seperti itu. Kemudian tadi perlakuan terhadap barang bukti mayat juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Tadi Dr. Ong Pek tadi menjelaskan beberapa kasus-kasus penemuan sianida dalam tubuh korban, artinya ada 2 kasus tadi dan tapi beliau tidak menjelaskan bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus atau bagaimana terhadap penanganan jenazah terhadap kasus. Hanya jelaskan salah satunya tadi 3 hari dilakukan otopsi 3 hari dan masih ditemukan sekitar 1.200 mg. Dan beliau menjelaskan yang satu beliau tidak menjelaskan berapa hari dilakukan otopsi, kemudian berapa yang masuk, bagaimana masuknya, kendala-kendala apa yang ada pada saat itu, faktor-faktor apa yang mendukung, dan itu ada dalam itu yang beliau ambil kan dari sebuah literatur atau sebuah artikel lah seperti itu. Artinya beliau tidak melakukan pemeriksaan sendiri. Tapi Anda sebagai jaksa penuntut umum di sini cukup terkejut tidak sih dengan pernyataan yang diberikan oleh Dr. Ong? Tidak. Ya, artinya karena begini, ibaratnya ada fakta yang dipandang dari 2 sudut pandang yang berbeda, seperti itu, dan itu silakan saja, itu hak. Cuman kan kita ini belum selesai ya, selesai. Betul. Artinya nanti coba saya pikir itu tidak masalah, tinggal bagaimana hakim menilai nanti seperti apa. Ini Mas Ardhito tadi juga disebutkan bahwa ada BB4 atau barang bukti 4 yang menyatakan bahwa cairan lambung itu diambil 70 menit setelah kematian Mirna dan hasilnya negatif. Tapi 3 hari setelahnya itu ditemukan sekitar 0,2 di lambung Mirna. Dan tadi Dr. Ong juga menyatakan bahwa kemungkinan ini berasal sianida dari formalin seperti itu. Jadi ada yang dilakukan setelah pasca kematian.
Jadi begini, bukan cyanida ditemukan karena formalin, cyanida ditemukan 3 Bisa hari saja, setelah bisa saja iya. karena akibat kematian. Iya. Itu juga tidak disangkal oleh ahli toksikolog yang kami hadirkan. Memang memungkinkan sekali, tetapi harus dilihat gejala-gejala yang ada sebelumnya. Artinya kondisi korosif yang ada pada lambung dan tenggorokan korban. Kemudian masalah BP4 yang cuma 0,1 memang diambil 70 menit. Iya. Tetapi perlu diingat itu baru dilakukan pemeriksaan setelah tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, setelah 4 hari. Apakah dan BP itu sangat sedikit sekali, 0,1 miligram. Dengan yang cyanida yang ditemukan saja yang ditemukan 0,2 miligram ya. Kalau ini yang diambil cuma 0,1 mililiter kan begitu. Kemarin Dr. Nusantara sudah mengatakan bahwa cuma 0,1 itu tidak cukup untuk dilakukan, sangat sedikit sekali untuk dilakukan analisa kan seperti itu. Oke, mungkin Mas Ardhito ini terakhir. Hari Rabu untuk persidangan berikutnya, salah satu kuasa hukum Jessica menyatakan akan menghadirkan salah satu saksi yang ada di dalam BAP. Dan Anda sudah mendapat konfirmasi masalah itu, kalaupun memang sudah atau belum, kalau memang nanti akan hadir saksi fakta yang sudah ada dalam BAP, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi itu? Ya tentunya kami membaca semua keterangan saksi-saksi yang dalam BAP. Artinya pengetahuan kami tentang saksi itu juga pengetahuan kami sebagaimana tercantum dalam BAP kan seperti itu. Artinya ya kalaupun persiapan ya artinya ya kita meyakini apa yang kita kan tinggal bisa memilah BAP itu seberapa urgensinya kan seperti itu. Dimana yang urgent tentu sudah kita sampaikan kemarin, yang kita sudah ajukan yang menurut kita adalah paling urgent yang berkaitan dengan pembuktian. Baik, oke. Terima kasih Mas Ardhito atas waktunya. Nanti kita akan kembali nantikan bagaimana jalannya persidangan di jam 7 nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah keterangan atau wawancara kami bersama Jaksa Penuntut Umum Ardhito, dan kita masih menunggu bagaimana jalannya sidang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali bergabung bersama Pratiwi Kusuma di studio. Pratiwi. Ya, terima kasih Laura Elvina melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.